Selamat pagi saudara sekalian, puji Tuhan. Hari ini saya menyapa saudara dengan renungan pendek. Ini hari Tuhan, hari di mana kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menghayati hidup dan melakukan berbagai tugas tanggung jawab demi kemanusiaan. Saudara sekalian, saya ingin meneruskan renungan yang saya beri judul Wujud dari Kasih Sejati. Dan teksnya diambil dari Roma pasal 12 ayat 11 dan 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudaraku, seperti saya ungkapkan kemarin bahwa pasal 12 kitab Roma itu bicara mengenai sesuatu yang sangat praktis. Bagaimana hidup Kristen dihayati, yaitu mempersembahkan, mengabdikan hidup kita kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Untuk bisa terwujudnya itu, maka harus terjadi dalam hidup kita apa yang namanya gaya hidup yang benar dan baik. Karena itu dinasihati supaya sebagai orang-orang yang sudah percaya, kita jangan malas. Istilah yang dipakai, jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Betapa pentingnya rajin, sifat rajin bagi hidup manusia. Hanya orang-orang yang rajin yang punya masa depan. Dan karena itu kita dinasihati jangan kerajinan kita kendor. Hidup itu harus diwarnai dengan optimisme. Makanya dipakai istilah biarlah rohmu menyala-nyala. Optimisme karena Tuhan, optimisme iman. Jadi jangan pesimis, jangan apatis. Kalau pesimis, saudara, kita akan sudah kalah sebelum perjuangan dimulai. Karena itu hendaklah rohmu menyala-nyala. Bergairah dalam hidup, percaya bahwa apapun situasinya, kita sanggup karena Tuhan menolong kita. Dan kemudian dipakai di sana, layanilah Tuhan. Dalam sudut pandang Kristen, kita yang sudah ditebus, menyerahkan hidup kita itu adalah untuk melakukan sesuatu bagi sesama. Apa yang kita lakukan bagi sesama itu sesungguhnya adalah juga pelayanan yang kita berikan kepada Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 25, saudara bisa baca di sana. Tuhan Yesus berkata, pada waktu aku lapar, engkau memberi aku makan. Pada waktu aku haus, engkau memberi minum. Pada waktu aku di dalam penjara, engkau mengunjungi aku. Pada waktu aku sakit, engkau membesuk aku. Lalu orang bertanya, Tuhan, kapan engkau pernah lapar dan saya beri makan? Kapan engkau pernah haus dan tak beri minum? Tuhan Yesus katakan, apa yang kamu lakukan bagi hamba yang kecil ini, sesungguhnya kamu melakukan untuk aku. Karena itu, saudaraku, layanilah Tuhan. Dalam hidup kita sebagai orang Kristen, ada gereja, ada berbagai bentuk pelayanan, mana yang bisa kita ambil, mana yang kita bisa topang dan bantu, itulah pelayanan untuk Tuhan. Lalu dikatakan di sana, bersukacitalah dalam pengharapan. Orang Kristen harus selalu optimis, bersukacita dalam pengharapan, tidak boleh kehilangan harapan, sabar dalam kesesakan, artinya pada waktu situasi rumit, sulit, complicated, sesungguhnya kita tidak boleh gampang menyerah dan putus asa. Kita dinasihati sebagai orang Kristen yang mempunyai semangat hidup, yang mempunyai kasih kepada Tuhan, kasih kepada sama. Jangan sampai kita dikalahkan oleh kesulitan. Dan yang terakhir, bertekunlah dalam doa. Bertekun dalam doa itu berarti selalu menyisihkan waktu dengan segala kesungguhan, bukan asal-asalan, bukan kalau ada waktu, tapi kita memprogram hari-hari kita. Selalu ada waktu di mana kita menghampiri tahta Tuhan, berdoa, memuji, berserah, dan memohon. Itu menjadi gaya hidup kita. Sehingga hidup kita, saudaraku, wujud dari kasih kita kepada Tuhan, wujud dari kasih kita kepada sama. Ditujukan dengan gaya hidup seperti ini. Karena itu, saudaraku, kita harus rajin, kita harus bergairah, optimis, kita harus selalu berela, tulus melayani Tuhan, dan tidak kehilangan pengharapan. Tidak mudah putus asa, dan selalu ada waktu berdoa. Mari berdoa. Terima kasih hari ini kami boleh belajar kembali nasihat dari sabda Tuhan. Bagaimana kami hidup sebagai anak-anak Tuhan. Supaya kami menjadi umat-Mu yang sungguh-sungguh rajin. Umat-Mu yang bersemangat. Umat-Mu yang tidak pernah kehilangan pengharapan. Umat-Mu yang sabar dalam kesesakan. Dan umat-Mu yang selalu punya hati dan waktu untuk berdoa. Tolong kami semua supaya nasihat firman Tuhan ini bisa kami praktekkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati kami tanpa kecuali. Haleluya. Amin. Selamat pagi, saudara.